Akibat pakai susuk di kemaluan, wanita cantik ini tak diterima tanah saat meninggal. Semasa hidupnya, wanita berparas cantik itu bekerja sebagai wanita penghibur atau melayani panggilan untuk jasa esek-esek. Akibat perbuatannya, saat ia meninggal jenazah wanita tersebut ketika dikubur, ia bangkit lagi. Bagaimana alur ceritanya? Nonton pakai headset. Film ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan religi Ustadz Bahri yang diperankan oleh Muhammad Fadzil Aldito, seorang aktor muda yang berwajah ganteng, berkulit putih dan rambut gondrong. Ia merupakan seorang ustadz yang pernah mondok di pesantren Mekarwangi. Pada suatu hari ia dijebloskan ke penjara dikarenakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Setelah ia bebas, Bahri enggan balik ke pesantren di Mekarwangi. Ia merasa malu dan tidak pantas menjadi ustadz. Dengan gelar baru seorang mantan narapidana, ia tidak ingin lagi orang-orang di sana mengenalinya sebagai sosok ustadz. Tekadnya sudah bulat, tinggal di kota hanya untuk mengubur masa lalunya, demi melupakan masa lalunya yang kelam. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menetap di kota. Di kota, Bahri bekerja sebagai seorang montir atau mekanik pada sebuah bengkel milik Mas Rangga. Lalu pada saat Bahri sedang sibuk bekerja, datanglah sahabat lamanya dari desa Mekarwangi. Namanya Hasan. Kedatangan Hasan hanya untuk meminta Ustadz Bahri agar ia mau bersedia untuk kembali ke desa Mekarwangi. Orang-orang di sana sedang dalam pengaruh santet. Salah satunya yang menjadi korban merupakan kawan lama Ustadz Bahri, namanya Ratna. Namun sayang, Ustadz Bahri belum bersedia untuk kembali ke desa Mekarwangi tempat ia mondok beberapa tahun lalu. Akhirnya Hasan pun pulang sendiri, dengan harapan agar dalam waktu dekat ini Ustadz Bahri berubah pikiran dan mau kembali ke desa untuk mengobati Ratna. Pada waktu malam, Ustadz Bahri sedang beristirahat di tempat ia bekerja. Ia pun tertidur lelap karena kecapean sesudah bekerja seharian. Tiba-tiba saja, Bahri didatang pocong. Seketika Bahri pun bangkit dari tidurnya. Saat itu juga ia mendengar suara wanita menjerit yang sedang kesakitan. Wanita tersebut sedang membutuhkan pertolongan. Lalu Bahri pun mencari-cari siapa yang sedang menjerit itu. Lalu terlihatlah di hadapannya seorang wanita dengan pakaian lusuh dan wajah penuh luka. Bahri mengenal sosok wanita tersebut sebagai Ratna. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ia melihat Ratna lehernya dibelenggu dengan rantai dan sedang merintih kesakitan sambil berharap bantuan dari Bahri. Tiba-tiba saja sosok Ratna terseret di depan Bahri dan menghilang. Bahri pun segera mengambil barang-barangnya dan memutuskan untuk kembali ke desa Mekarwangi. Kepindahan Bahri ke desa Mekarwangi ini karena permintaan sang sahabat, Hasan, yang diperankan oleh Alif Jorb, yang mana ia ingin meminta bantuan dari Bahri. Desa Mekarwangi kabarnya mengalami gangguan gaib yang dipercaya disebabkan oleh Ratna, yang dibintangi oleh Givina, merupakan teman lama Bahri. Ketika datang ke desa, Bahri langsung menemui Ratna, teman lamanya, yang kesakitan akibat suatu penyakit parah. Kondisi tubuh Ratna sangat menderita, dari kaki hingga muka tubuhnya dipenuhi belatung. Tetapi ia tak kunjung menemui ajalnya. Sehingga, Ratna selalu merasakan kesakitan, dan teriakan kesakitan Ratna selalu menghantui keheningan desa setiap malam. Tak hanya diganggu oleh teriakan Ratna, desa tersebut ternyata diganggu makhluk gaib yang menghantui warga. Bahri yang tidak tega melihat penderitaan Ratna memutuskan untuk meruqyah Ratna dari pengaruh santet. Disinilah kisah horor dimulai. Saat Bahri membaca ayat-ayat pendek, Ratna pun mulai menjerit kesakitan dan ia pun pingsan. Suasana di luar sedang hujan deras, ditambah lagi di rumah Ratna tidak memiliki lampu. Keadaan ini semakin menambah kesan horor. Di saat Bahri mengambil lilin, ketika ia kembali ke kamar, Ratna pun menghilang dari tempat tidur. Dan Bahri pun bersama ibunya Ratna mencari keluar. Di sana mereka dikejutkan ketika melihat Ratna sudah berada di atas genteng. Setelah berjibaku dengan Ratna yang sudah kesurupan makhluk gaib, ia pun kembali diruqyah oleh Bahri. Hingga akhirnya, Ratna ditemukan meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Keesokan harinya,
Jenazah Ratna pun dikubur oleh warga. Setelah itu sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Tiba-tiba jenazah Ratna bangkit dan keluar dari dalam kubur, seolah ia tak mau diterima bumi. Mengetahui kejadian itu, Ibu Ratna memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh Ratna semasa hidup. Di lain sisi, Bahri dituntut untuk bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi. Salah satu warga desa Mekarwangi mencoba memfitnah Ustadz Bahri agar ia diusir dari kampung tersebut karena salah satu warga di sana berprofesi sebagai dukun santet yang ingin menyesatkan seluruh warga Mekarwangi. Semenjak kehadiran Bahri di kampung Mekarwangi, di sana banyak warga yang mengalami gangguan makhluk gaib, seperti beberapa santri yang kesurupan secara berjamaah, dan juga meninggalnya beberapa warga akibat diteror arwah Ratna yang ingin menutup balas dendam atas perbuatan beberapa warga yang ikut terlibat permasalahan dengannya semasa hidup. Terakhir, warga desa dikejutkan dengan meninggalnya seorang kiai, pemimpin pondok pesantren Al-Mukmin tempat Ustadz Bahri belajar agama. Kejadian itu membuat warga bertekad mengusir Bahri dari kampung Mekarwangi karena Ustadz Bahri dianggap sebagai pembawa sial. Bahri pun malamnya langsung ingin kembali ke kota tempat ia bekerja dulu. Secara tidak sengaja, Bahri bertemu bersama kawan dekat almarhumah Ratna di sebuah bus yang hendak menuju kota. Setelah menceritakan kisah kelam Ratna semasa hidup hingga sampai kondisi jenazah Ratna yang keluar dari kubur, Bahri sampai kaget. Ternyata Ratna semasa hidup merupakan wanita panggilan yang menawarkan servis esek-esek. Sampai-sampai untuk membuatnya tetap laku, ia rela memasangkan susuk di bagian kemaluan dan anggota tubuh lainnya. Bahri pun bertekad kembali ke desa Mekarwangi untuk menyelesaikan masalah almarhumah Ratna. Masalah pemasangan susuk di bagian tubuh Ratna menjadi salah satu penyebab jenazah Ratna sulit diterima bumi. Maka dari itu, Ustadz Bahri mencari cara agar dapat mengeluarkan benda gaib itu dari bagian tubuh Ratna. Tugas Bahri menemui seorang dukun santet tempat Ratna memasang susuk. Ia juga tinggal di kampung Mekarwangi. Pertemuan dukun dengan Ustadz Bahri membuat mereka harus bertarung demi menyelamatkan Ratna agar terbebas dari pengaruh susuk. Akhirnya sang dukun santet harus menemui ajalnya di tangan Bahri dan Ratna pun dapat dikuburkan kembali sesuai dengan syariat Islam. Akhir cerita, Ustadz Bahri dapat diterima kembali kehadiran di desa Mekarwangi dan ia kembali menjadi ustadz di pondok pesantren Al-Mukmin. Film Hidayah yang tayang serentak di bioskop mulai 12 Januari 2023. Diproduksi oleh Rapi Film, Hidayah merupakan film yang disutradarai Sabrina Rossel dan merupakan remake sinetron dengan judul yang sama di tahun 90-an. Film Hidayah menceritakan tentang seorang ustadz muda bernama Bahri yang diuji keimanannya ketika berhadapan dengan makhluk gaib. Terdapat hikmah yang luar biasa dari film Hidayah ini. Sesuai dengan judulnya, dengan menonton film ini banyak orang yang mendapatkan hidayah, terutama kaum hawa yang ingin memasang penglaris atau susuk. Dalam agama Islam terdapat larangan untuk memasang susuk. Karena pemasangan susuk diharuskan kepada seseorang untuk menyerahkan tumbal dan bersekutu dengan iblis, dalam Islam hal tersebut termasuk syirik karena ia bagian dari dosa besar menyekutukan Allah. Semoga kisah film horor kali ini dapat mendatangkan hidayah untuk para penonton setia channel ini.